Kali ini kita akan membahas efek samping KB suntik 1 bulan. Sebuah metode kontrasepsi yang cukup populer, sehingga penting untuk mengetahui beberapa efek samping yang mungkin terjadi dan cara mengatasinya. KB suntik 1 bulan adalah kontrasepsi hormonal yang disuntikkan setiap 28 hari. Ini mengandung hormon estrogen dan progestin yang bekerja dengan 3 cara utama. Pertama, mencegah ovulasi atau pelepasan sel telur dari ovarium. Kedua, mengentalkan lendir di leher rahim, yang membuat sperma sulit mencapai sel telur. Ketiga, menipiskan lapisan rahim sehingga jikapun ada sel telur yang dibuahi, akan sulit menempel. Namun, meskipun efektif dalam mencegah kehamilan, ada beberapa efek samping yang bisa terjadi. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, perdarahan yang tidak normal. Ini merupakan efek samping yang umum terjadi. Bercak pendarahan bisa muncul secara tiba-tiba, bahkan ketika tidak sedang menstruasi. Pada beberapa wanita, perdarahan ini bisa lebih banyak atau lebih panjang dari biasanya. Jika kalian baru pertama kali menggunakan KB suntik, hal ini mungkin akan terasa mengganggu. Namun, kabar baiknya adalah efek samping ini biasanya akan berangsur membaik setelah beberapa bulan pemakaian. Efek samping pendarahan sebenarnya lebih sering terjadi pada pengguna KB suntik 3 bulan, karena KB 3 bulan hanya mengandung progestin. Sedangkan, untuk KB suntik 1 bulan yang mengandung kombinasi hormon estrogen dan progestin memiliki risiko perdarahan yang lebih rendah. Efek samping selanjutnya yaitu kenaikan berat badan. Kenaikan berat badan dapat terjadi karena hormon yang terdapat dalam KB suntik dapat meningkatkan nafsu makan pada sebagian wanita. Meskipun begitu, efek ini tidak terjadi pada semua orang. Beberapa wanita bisa mengalami peningkatan berat badan, sementara yang lain tidak merasakan perbedaan sama sekali. Faktor gaya hidup, seperti pola makan dan aktivitas fisik, juga sangat berperan dalam hal ini. Jadi, jika kalian khawatir tentang kenaikan berat badan, penting untuk tetap menjaga pola makan yang sehat dan seimbang, serta rutin berolahraga. Efek samping selanjutnya yaitu sakit kepala. Hormon estrogen dan progestin juga bisa mempengaruhi neurotransmitter di otak yang berkaitan dengan rasa sakit, sehingga memicu sakit kepala pada beberapa wanita. Biasanya, sakit kepala ini tidak terlalu berat, tetapi jika kalian sering mengalami migrain sebelum menggunakan KB suntik, ada kemungkinan hormon ini bisa memperburuk kondisi tersebut. Anda bisa mencoba beberapa cara untuk meredakan sakit kepala, seperti dengan istirahat yang cukup, mengurangi stres, dan mengonsumsi obat pereda nyeri jika diperlukan. Efek samping selanjutnya yaitu nyeri payudara. Saat pertama kali menggunakan KB suntik 1 bulan, banyak wanita merasakan nyeri atau ketidaknyamanan pada payudara mereka. Hal ini disebabkan oleh perubahan hormon yang terjadi di dalam tubuh. Hormon estrogen dapat menyebabkan penumpukan cairan di jaringan payudara, sehingga payudara terasa lebih besar dan berat. Biasanya, rasa nyeri ini akan hilang dengan sendirinya setelah beberapa bulan pemakaian. Jika rasa nyeri terlalu mengganggu, kalian bisa mencoba mengurangi konsumsi kafein dan garam, yang diketahui dapat memperburuk pembengkakan. Efek samping selanjutnya yaitu terlambat haid. Jangan takut hamil, saat kalian menggunakan KB suntik, terlambat haid adalah salah satu efek samping yang wajar. Hormon dalam KB suntik 1 bulan bisa mempengaruhi siklus menstruasi, sehingga membuat haid datang lebih lambat atau bahkan hilang sama sekali untuk beberapa bulan. Selain faktor hormon, kondisi seperti stres, olahraga berlebihan, atau penurunan berat badan drastis juga bisa memperparah keterlambatan menstruasi. Jika kalian merasa khawatir, lakukan tes kehamilan untuk memastikan, atau konsultasikan dengan dokter. Berikut adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi efek samping KB suntik. 1. Menerapkan pola makan sehat dan berolahraga. Kenaikan berat badan bisa diminimalkan dengan menerapkan pola makan yang seimbang dan rendah kalori, serta rutin berolahraga. Fokuslah pada makanan yang kaya serat dan rendah gula, serta hindari makan secara berlebihan. 2. Minum obat pereda nyeri. Untuk sakit kepala atau nyeri payudara, kalian bisa mengonsumsi obat pereda nyeri seperti paracetamol atau ibuprofen. Tetapi, selalu konsultasikan dengan dokter sebelum mengonsumsi obat apapun, terutama jika kalian memiliki kondisi kesehatan tertentu. 3. Hindari makanan tertentu. Cobalah mengurangi konsumsi makanan tinggi kafein, alkohol, lemak, dan garam.
Makanan dan minuman ini dapat memperburuk nyeri payudara dan meningkatkan retensi cairan di tubuh. 4. Kelola stres. Stres dapat mempengaruhi siklus menstruasi dan memperburuk beberapa efek samping KB suntik. Lakukan cara untuk mengelola stres, seperti dengan meditasi, yoga, atau hobi yang menyenangkan. Secara keseluruhan, KB suntik 1 bulan merupakan metode kontrasepsi yang cukup efektif, dengan tingkat keberhasilan mencapai 99% jika digunakan dengan benar. Namun, penting untuk memantau efek samping yang muncul, dan jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter jika kalian merasa terganggu. Jika kalian tertarik menggunakan KB suntik, sebaiknya diskusikan dulu dengan dokter untuk memastikan metode ini cocok dengan kondisi kalian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi kesehatan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.